Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Fajar dengan NPM 19170511014 kelas B. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan mengenai tugas PR analisis algoritma dari mata kuliah Desain dan Analisis Algoritma. Nah, di sini ada tugasnya itu dengan pertanyaan pertama, menjelaskan best case, average case, dan worst case untuk masing-masing algoritma. Kedua, menentukan big O untuk masing-masing algoritma. Ketiga, mengurutkan algoritma tersebut dari kompleksitas terkecil sampai dengan terbesar. Yang pertama, di sini ada contoh algoritma dari sorting bubble sort. Bisa dilihat. Nah, bubble sort ini adalah atau metode gelembung merupakan salah satu metode sorting atau mengurutkan dari data terkecil ke data yang terbesar ataupun dengan cara membandingkan elemen ke satu dengan elemen yang selanjutnya. Bubble sort berhenti jika seluruh array telah diperiksa dan tidak ada pertukaran lagi yang bisa dilakukan, serta tercapai pengurutan yang telah diinginkan. Nah, di sini ada tahapan dalam melakukan sorting oleh bubble sort. Pertama di sini ada bilangan -2, 45, dan 0, 11, dan -9. Kita mulai dari kiri, karena dia dari terkecil. Nah, di sini kita lihat -2 dengan 45, apakah -2 lebih kecil dari 45? Iya, maka tetap. Lalu kita lihat lagi di sini 45 dengan 0, apakah 45 lebih kecil dari 0? Tidak, maka 45 dengan 0 di swap, ditukar. Lalu selanjutnya 45 dengan 11, apakah 45 lebih kecil dari 11? Tidak, maka 11 ditukar dengan 45. Lalu selanjutnya 45 dengan -9, apakah lebih kecil dari -9? Ya, tidak, maka ditukar 45 dengan -9. Selanjutnya di -2, 0, 11, -9, 45, tersisa untuk bilangan ini. Lalu -2 dengan 0, apakah -2 lebih kecil dari 0? Tidak, maka dia tetap. Selanjutnya 0 dengan 11, apakah 0 lebih kecil dari 11? Ya, maka dia tetap. Selanjutnya 11 dengan -9, apakah lebih kecil? Tidak, maka -9 di swap dengan 11. Nah, untuk selanjutnya tersisa bilangan -2, 0, -9, 11, dan 45. Kita mulai lagi dari kiri. Apakah -2 lebih kecil dari 0? Iya, maka dia tetap. Selanjutnya, apakah 0 lebih kecil dari -9? Tidak, maka -9 ditukar dengan 0. Lalu sisanya -2, -9, 0, 11, 45. Selanjutnya ke tahap terakhir di sini, apakah -2 lebih kecil dari -9? Tidak, maka -9 di swap dengan -2. Dan hasil akhir adalah -9, -2, 0, 11, 45. Bisa kita lihat dari keseluruhan ini bahwa setelah selesai step pertama, maka akan berkurang satu setiap step. Di sini ada 5 step, di sini ada 4, 3, 2, hingga menyisakan 1 hasil akhirnya. Kompleksitas waktu base case-nya itu ON, worst case-nya ON kuadrat, average case-nya ON kuadrat, lalu untuk kompleksitas ruangnya O1, karena tadi setiap selesai step dia berkurang 1, maka dia O1 untuk kompleksitas ruangnya. Stabilitasnya atau stability-nya itu yes. Untuk kompleksitas kode dari operasi-operasi yang umum dijumpai, di sini ada kompleksitas O1, operasinya itu untuk menjalankan sebuah perintah. Lalu O1 ini operasinya itu untuk mendapatkan sebuah item dari array, objek, atau variabel. Lalu ini ada O log n, operasinya itu untuk pengulangan yang berkurang setengahnya setiap iterasi. Lalu ada ON kuadrat, operasi pengulangan dalam pengulangan. Lalu ada ON pangkat 3, itu operasi pengulangan dalam pengulangan. Kompleksitas waktu. Nah, di sini kompleksitas waktu ini ada kompleksitas worst case-nya itu ON kuadrat. Dalam kasus ini data terkecil berada pada ujung array. Lalu ada kompleksitas base case ON. Dalam kasus ini data yang akan disorting telah terurut sebelumnya, sehingga proses perbandingan hanya dilakukan sebanyak n-1 kali dengan 1 kali pas. Kompleksitas average case ON kuadrat.
Ini terjadi ketika elemen array berada dalam ukuran baik naik maupun turun atau dalam urutan campur aduk. Lalu kedua sini ada kompleksitas ruang. Kompleksitas ruang adalah O1 karena variabel tambahan digunakan untuk bertukar karena variabel tambahan digunakan untuk bertukar seperti pada contoh sebelumnya. Dalam algoritma pengurutan bubble sort yang dioptimalkan, dua variabel tambahan digunakan. Oleh karena itu, kompleksitas ruang akan menjadi O2. Ini selanjutnya ada sorting quicksort. Ini adalah contoh algoritmanya. Bisa dilihat. Quicksort merupakan algoritma pengurutan dengan sangat cepat. Namun algoritma ini sangat kompleks dan diproses secara rekursif. Sangat memungkinkan untuk menulis algoritma yang lebih cepat untuk beberapa kasus khusus. Namun, untuk kasus umum, sampai saat ini tidak ada yang lebih cepat dibandingkan algoritma quicksort. Dalam algoritma quicksort, pemilihan pivot adalah hal yang menentukan apakah algoritma quicksort tersebut akan memberikan performa terbaik atau terburuk. Berikut beberapa cara pemilihan pivot. Pertama, pivot adalah elemen pertama, elemen terakhir, atau elemen tengah tabel. Cara ini hanya bagus jika elemen tabel tersusun secara acak, tetapi tidak bagus jika elemen tabel semula sudah terurut. Misalnya, jika elemen tabel semula menurun, maka semua elemen tabel akan terkumpul di tabel kanan. Yang kedua, pivot dipilih secara acak dari salah satu elemen tabel. Cara ini baik tetapi mahal, sebab memerlukan biaya atau kos untuk pembangkitan prosedur acak. Lagi pula itu tidak mengurangi kompleksitas waktu algoritma. Pivot yang ketiga, yang terakhir, pivot adalah elemen median tabel. Cara ini paling bagus karena hasil partisi menghasilkan dua bagian tabel yang berukuran seimbang atau masing-masing sama dengan n/2 elemen. Cara ini memberikan kompleksitas waktu yang minimum. Masalahnya, mencari median dari elemen tabel yang belum terurut adalah persoalan tersendiri. Di sini contoh dari quicksort. Di sini kita mulai dari kanan 2. Di sini 2-nya kita taruh ke tengah. Lalu di compare 2 dengan 8, pointer 2 ini. Selanjutnya second pattern 8 dengan 8 ini kita biarkan dulu, lalu kita lakukan 7 dengan 2, apakah 2 lebih kecil dari 7? Ya, maka dia tetap. Lalu apakah 6 lebih kecil dari 2? Tidak, maka dia tetap. Lalu 1 dengan 2, apakah dia lebih kecil? Ya, maka 1 dengan 8 di swap, ditukar. Selanjutnya dari 0 dengan 2 kita apakah 0 lebih kecil dari 2? Ya, maka dia tetap. Selanjutnya 9 dengan 2, apakah lebih kecil dari 2? Tidak, maka dia 2 ini pindah dengan ke posisi 6. Baik. Selanjutnya pada tab ini quicksort array allow P1. Nah, di sini 2 kita ambil bagian yang 1 0 1 0, apakah 1 lebih kecil dari 0? Tidak, maka dia ditukar. 0 di kiri, 1 di kanan. Lalu 1 diturunkan. Selanjutnya quicksort array P+1 height. Di sini kita ambil yang bagian kanan juga. Kita proses yang di bagian kanan dulu. Di sini ada 6. Apakah 6 dengan 8 lebih kecil dari 6? Tidak, maka 6 di swap dengan 8. Selanjutnya 9 dengan 8, apakah 9 lebih kecil dari 8? Tidak, maka 8 di swap dengan 9. Lalu 8 ini diturunkan. Hasilnya seperti di kanan ini. Di mana posisi elemen setelah pemanggilan partisi algoritma, yaitu 0, 1, 2, 6, 7, 8, 9. Kompleksitas waktu base case-nya itu O n dikali log n,
worst case-nya itu ON kuadrat, average case-nya ON dikali log N, kompleksitas ruangnya O log N, dengan stabilitasnya atau stability-nya itu 0. Kompleksitas waktu. Kompleksitas worst case big O ON kuadrat ini terjadi jika elemen pivot yang dipilih adalah elemen terbesar atau terkecil. Kondisi ini mengarah ke kasus di mana elemen pivot terletak di ujung ekstrim dari larik yang diurutkan. Satu sub-larik selalu kosong dan sub-larik lainnya berisi n-1 elemen. Jadi quicksort hanya dipanggil pada sub-larik ini. Namun, algoritma quicksort memiliki performa yang lebih baik untuk pivot yang tersebar. Kompleksitas base case big omega ON dikali log N ini terjadi ketika elemen pivot selalu merupakan elemen tengah atau dekat dengan elemen tengah. Kemudian kompleksitas average case atau big theta yaitu on n dikali log N juga itu terjadi jika kondisi di atas tidak terjadi, jika worst case dan best case-nya tidak terjadi. Kedua, di sini ada kompleksitas ruang atau space complexity. Kompleksitas ruang untuk quicksort adalah O log N. Untuk sorting selanjutnya itu ada merge sort. Ini adalah contoh algoritmanya. Bisa dilihat. Untuk definisinya sendiri, merge sort adalah merupakan metode algoritma yang berdasarkan strategi divide and conquer. Algoritma ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu bagian pembagian list menjadi sublist, sublist yang lebih kecil, dan bagian sort atau pengurutan, dan merge atau penggabungan pada sublist tersebut. Yang pertama sih ada divide, yaitu membagi masalah menjadi beberapa sub-masalah yang memiliki kemiripan dengan masalah semula, namun berukuran lebih kecil atau idealnya berukuran hampir sama. Kedua ada conquer, yaitu memecahkan atau menyelesaikan masing-masing sub-masalah secara rekursif. Dan yang terakhir ada combine, yaitu menggabungkan solusi masing-masing sub-masalah sehingga membentuk solusi masalah semula. Ini adalah contoh sorting merge atau merge sort. Di sini ada bilangan 6, 5, 12, 10, 9, 1. Nah, untuk pengurutannya kita cut dulu, di sini kita potong. Jadi menyisakan masing-masing 3 di kiri dan 3 di kanan. Di kiri ini ada 6, 5, 12, di kanan ada 10, 9, 1. Nah, selanjutnya kita cut lagi, ini 6 dengan 5 sama 12, lalu di sini ada 10 dengan 9, 1. Nah, kita mulai dari kiri dulu. Di sini 6 sudah kita cut, tidak kita urutkan karena dia sudah sendiri. Di sini ada 5 sama 12. Nah, kita cut 5 dengan 12. 5, 12. Di sini 10 dengan 91, 91 kita cut. Apakah 9 lebih kecil dari 1? Tidak, maka kita swap. Nah, di ini juga apakah 5 lebih kecil dari 12? Tidak, maka dia tetap. Selanjutnya kita turunkan dengan sudah dilakukan pengurutan. Di sini udah 5, 6, 12, di sini 1, 9, 10. Selanjutnya langsung kita gabungkan jadi 1, 5, 6, 9, 10, 12 untuk hasil akhirnya. Nah, selanjutnya di sini ada sub array, ada sub array 1, sub array 2. Di sini ada sort combine array. Di sini ada bilangan 1, 5, 10, 12, ada 6, 9. Kita mulai dari kiri dulu untuk pengurutannya. Di sini ada 1 dengan 6. Apakah 1 lebih kecil dari 6? Ya, maka dia tetap. Maka ditaruh di sini. Lalu selanjutnya 5 dengan 6. Apakah 5 lebih kecil dari 6? Tidak, maka dia tetap dan dimasukkan ke sini. Selanjutnya 10 dengan 6. Apakah 10 lebih kecil dari 6? Ya, tentu tidak, maka dia 6 ditaruh di sini. Selanjutnya apakah 10 dengan 9 lebih kecil dari 9? Tidak, maka 9 yang di sini. Selanjutnya 10, tersisa 10, maka 10 dimasukkan ke sini. Sehingga hasil akhirnya itu adalah 1, 5, 6, 9, 10, 12. Kompleksitas waktu. Di sini ada base case-nya itu on n log n, worst case-nya on log n, average case-nya on dikali log n, untuk kompleksitas ruangnya
log n. Stabilitas atau stability-nya yes. Nah, di sini kompleksitas waktunya itu best case complexity-nya itu sama dengan O n dikali log n, worst case complexity-nya itu O n dikali log n, average case complexity-nya O n dikali log n. Nah, selanjutnya kompleksitas ruangnya itu kompleksitas ruang Bergeshot adalah O n. Oke, untuk selanjutnya akan saya implementasikan algoritma pada program C++. Ini udah saya buat programnya. Di sini ada program bubble sort. Nah, di sini ada perform bubble sort, lalu ada untuk loop to access each array element, ini untuk loopingnya. Lalu ada for in step sama dengan 0, step kurang dari size min 1 plus step. Check if swapping occurs, bold swap sama dengan false. Ini jika bold swap ini terjadi karena dari sini jika tidak ada pertukaran maka berarti array tidak siap di sorting. Nah, jadi diperlukan untuk di compare. Ini ada untuk compare dua elemen array itu ada merubah to untuk mensorting dissidence. Lalu di sini ada swap elemen. Lalu ada jika tidak berada di dalamnya. Lalu ada print untuk print array-nya di sini for print array in size for in sama dengan all i kurang dari size i plus i. Lalu selanjutnya itu ada find the array length untuk menemukan panjangnya array. In size sama dengan size of data atau size of data dengan parameter 0. Langsung saja kita jalankan. Ini adalah hasil sorting array dari bubble sort. Dari sini ada sudah diurutkan di sini mulai dari minus 9, minus 2, 0, 11 dan 45. Selanjutnya ada program quicksort. Di sini ada fungsi untuk menukar elemen pada quicksort. Ini ada void sort in A in B, lalu in T sama dengan A sama dengan B sama dengan T. Lalu ada fungsi untuk memprint array-nya. Ini ada void print array. Terusnya, lalu fungsi untuk rearrange array untuk menentukan partisi point, in partition, in array, in low dan in high. Lalu untuk select elemen pivot yang di kanan. Lalu ada pointer for untuk elemen yang besar, in is sama dengan low min 1. Lalu ada traverse each element of the array. Lalu ada untuk compare mereka dengan pivot for in j dengan low j kurang dari high j plus if array j kurang dari 9 pivot. Jika elemen lebih kecil dari pivot ditemukan, maka tukar dengan elemen yang besar dengan i. Lalu tukar elemen i dengan j. Swap array i and array j. Lalu kemudian di sini ada swap pivot with the greater element at i. Tukar pivot dengan elemen yang terbesar di i. Lalu kembalikan partisi point. Return i plus 1. Misalnya ada find the pivot element such that, lalu elemen yang kecil dari pivot berada di sebelah kiri pivot. Ini elemen yang besar yang lebih besar dari pivot berada di kanan pivot. In P sama dengan partition array low high. Ada recursive call on the left of pivot.
quicksort array low p-1. Ini ada recursive call on the right of pivot. Quicksort array p+1 high. Ada driver code ya, ini ada fungsi utamanya. Kita jalankan. Ini adalah sebelum pengurutan, sebelum disorting, itu ada 876192. Setelah diurutkan, disorting menjadi 01266789. Selanjutnya di sini ada program merge sort. Merge to sub array L and M into array. Di sini ada untuk meng-create elemennya, ada mention parent index of sub array and main array. Untuk deklarasinya. Lalu di sini ada ketika di run dari elemen LMN, pick up the remaining element and put in PR. Divide the array into the sub-array, sort them, and merge them. Merge sort in array in 1 in R. If 1 kurang dari R, in M sama 1 plus R minus 1 per 2. M itu adalah poin di mana array divide into sub-array. Lalu sini di arraynya di print, point print array, in array in size, for in I sama dengan 0, in kurang dari size, I plus plus. Call cout array, lalu cout and line. Di sini ada fungsi utamanya. Kita jalankan, kita run. Ini dia hasil sorting dari sorting merge sort. Di sini 1, 5, 6, 9, 10, 12. Oke, baik. Sekian dari penjelasan presentasi saya mengenai sorting dari masing-masing sorting, baik itu above sort, ada quicksort dan merge sort dari setiap algoritmanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.